Shalom saudari, semoga Anda yang mengikuti video-video Worship 360 boleh makin diberkati dengan damai sejahtera Allah dan sukacita dalam bekerja. Apa strategi Tuhan yang ketiga dalam menyatakan panggilannya? Strategi ketiga adalah rindu ditanamkan. Kegelisahan yang diizinkan Tuhan itu biasanya tidak berdiri sendiri. Ada semacam kerinduan dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau berdampak. Bentuk kerinduan bisa beragam, mulai dari kerinduan meningkatkan atau memperbaiki sesuatu, bisa jadi mencoba memperbaiki sistem atau situasi, bisa juga kerinduan bekerja dengan porsi interaksi sosial yang lebih banyak, atau kerinduan mengerjakan sesuatu yang dampaknya lebih dari satu generasi. Kerinduan itu bisa juga merupakan cita-cita waktu masih kecil, tetapi karena realita cita-cita tersebut terpendam sama sekali. Momen munculnya kerinduan itulah yang perlu ditangkap, diingat baik-baik, dan tentu menjadi pokok yang didoakan terus-menerus di hadapan Tuhan. Kiranya kesaksian melalui percakapan berikut ini boleh memberkati saudara-saudari. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang sahabat yang akan berbincang-bincang mengenai panggilan Tuhan atas hidup bekerja, khususnya di tengah konteks sekarang ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan rekan kita, yaitu saudara Govindo. Biasa saya panggil Dodo. Nah, Dodo bisa nggak beritahu sedikit mengenai pekerjaan yang sekarang? Kerja apa? Bagian apa industrinya, sudah berapa lama kerja dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Kak Budi. Ya, saya sekolah di Singapura dan juga kerja sebagai insinyur di perusahaan mikroskop Jerman. Saya baru 4 bulan di sini, jadi topik ini memang hot sekali buat buat saya. Dan sebelumnya saya kerja sebagai researcher di universitas selama 2,5 tahun, dan saya berspesialisasi saya di bidang semiconductor. Oke, Dodo, belakangan ini kan kita semua udah kerja di rumah nih, WFH gitu ya, dan pasti banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Bukan cuma penyesuaian dari cara kita kerja, tetapi penyesuaian terhadap rumah tangga, keluarga. Nah, ini menarik, karena Dodo kan baru menikah, belum lama gitu kan ya, udah gitu langsung tiba-tiba kerja di rumah gitu ya. Nah, segala macam disrupsi ini sudah menimbulkan berbagai macam gejolak. Ya, gejolak itu bisa positif, bisa negatif. Salah satunya adalah krisis ekonomi. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang terganggu akibat pandemi sekarang. Nah, pertanyaan buat Dodo yang pertama, saya pengen tahu aja sih, menurut kamu bagaimana sih orang Kristen yang masih punya kerjaan bisa melakukan profesinya tetap sebagai wujud ibadah kepada Tuhan? Gimana sikap yang sebaiknya dari seorang Kristen ketika menghadapi semua dinamika ini dan kita tetap mesti bekerja kan gitu. Gimana menurut kamu? Kalau aku sih lebih ke, saya percaya bahwa pekerjaan itu diberikan sama Tuhan. Semua yang kita punya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita harus usahakan yang terbaik. Jadi moto saya strive for the best. Terutama ketika dalam ada krisis seperti ini, kita harus berubah dalam bekerja dari rumah. Apapun yang harus saya lakukan, saya adaptasi untuk tetap bisa melakukan yang terbaik dalam kapasitas saya. Jadi, ya. Oke, thank you. Nah, kita kan juga sering dengar nih di dalam keseharian kita bahwa krisis itu sama dengan kesempatan. Nah, apakah krisis pandemi yang udah merambah ke urusan ekonomi ini bisa dilihat sebagai kesempatan? Gimana menurut kamu? Pasti sih. Satu, gara-gara kita perlu adaptasi, ada bagian-bagian yang kita perlu belajar something new untuk bisa memfasilitasi pekerjaan kita dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Kalau dari sisi rohani yang pasti itu adalah kesempatan untuk bersyukur. Soalnya ya ketika semua bergejolak, krisis, bahkan ada orang lain yang putus hubungan kerja gitu, dan saya masih mempunyai pekerjaan ini, itu adalah satu
blessing buat saya gitu. Jadi ya, satu, saya dapat kesempatan untuk training hal-hal yang baru gara-gara dalam rangka adaptasi tadi. Dua, pastinya saya harus bersyukur gara-gara Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bekerja gitu. Oke, oke. Jadi ya itu sesuatu yang kamu alami juga ya. Dan saya kira saya bisa menggarisbawahi bahwa kamu melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Yes. Meskipun konteksnya berbeda gitu ya. Yeah. Nah, di dalam pengalaman kamu ya di tengah-tengah pandemi ini, dalam konteks seperti ini, sempat gak sih ngalamin kayak semacam apa ya, pergeseran atau shift dalam memandang pekerjaan yang selama ini udah ditekuni gitu loh? Ya ini interesting, soalnya saya kan baru pindah gitu, jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan ketika baru pindah, semua lagi motivasinya lagi tinggi, pertama kali masuk pekerjaan langsung harus bekerja dari rumah gitu kan, dan saya dalam pekerjaan saya sebenarnya harus bekerja dalam lab, jadi hands on. Nah ketika dari work from home, itu semua saya nggak bisa lakukan gitu, jadi ada lumayan tension di sana, kayak apakah ini pekerjaan atau mungkin jadi lebih malas gitu untuk, aduh gimana ya nanti kalau masuk lagi, apakah masih ada motivasi ini gitu. Kalau buat aku sendiri sih, shift yang gede gitu enggak sih, cuman ada yang saya pertanyakan terus, bagaimana sih, apa yang Tuhan mau saya pelajari sebelum saya hands on gitu. Soalnya Tuhan menempatkan saya dalam posisi ini, berarti ya udah, Dodo kamu belajar yang lain sebelum kamu hands on gitu. Dan selama ini yang saya dapati adalah ya gara-gara kita work from home again, itu saya harus belajar dengerin video semua, habis itu seminar online semua gitu. Jadi saya melihatnya sih lebih dikuatkan ya, di sisi dikuatkan dengan pekerjaan saya, karena dari seminar itu saya lebih belajar teori dulu sebelum kita hands on. Gitu untuk saya, ya. Nah ini saya mau ngorek kamu lebih sedikit lagi. Sempet nggak di dalam benak Dodo muncul perasaan, aduh jangan-jangan gue salah ngambil keputusan pindah perusahaan? Untuk shift salah pekerjaan kayak enggak sih so far. Ya selama ini masih tetap yakin bahwa ini adalah something yang saya bisa tekunin gitu. Soalnya kemarin ini pindah pekerjaan juga bertanya-tanya yang sama, dan mungkin ini saya masih dalam tingkat di mana saya baru dapat pekerjaan baru dan masih bertanya, Tuhan apa yang saya bisa lakukan di pekerjaan ini. Belum sampai kayak tingkat saturasi di mana kayak saya udah bosen, udah nggak mau kerja ini lagi, tuh puji Tuhan sampai sekarang belum ada gitu selama 4 bulan. Gitu. Natur pekerjaan yang dulu sama yang sekarang berapa jauh bedanya? Dari sisi hands on mungkin nggak beda jauh, tetapi dari sisi tujuan dan long term lumayan beda. Yang dulu itu lebih ke akademia, di mana long goal-nya ya research, produce papers, dan yang lain-lain. Kalau misalnya yang sekarang ini lebih ke industri, di mana kita jadi support untuk company-nya menjual sesuatu, gitu kan. Berarti apa yang kamu pelajari selama ini dari PhD studies kamu itu tetap dalam tanda petik ya applicable di dalam konteks yang sekarang kamu kerjakan gitu. Ya, betul. Toh ketika kamu ngambil PhD ya apapun pergumulannya itu kan pasti ada elemen bahwa ya kamu cukup istilahnya tuh cukup mantep lah bahwa major yang kamu ambil di PhD studies itu adalah bagian daripada pergumulan kamu untuk menjawab panggilan Tuhan gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah,
menurut kamu kalau ada teman-teman kita anak-anak Tuhan orang Kristen yang ya dalam tanda petik ngapain sih mikirin panggilan panggilan hidup, panggilan pekerjaan itu gimana gimana apa yang kamu mau katakan kepada teman-teman kita yang seperti itu menurut? Eh, Penting nggak sih panggilan itu gitu loh? ya panggilan itu penting sih, soalnya gimana kita menyikapi setiap pekerjaan atau gimana mindset kita ketika kita menghadapi pekerjaan itu penting, eee, karena ya saya seperti saya yang bilang tadi adalah mindset saya, apapun yang saya dapatkan sekarang, apa yang di depan piring saya untuk saya kerjakan, itu adalah berkat dari Tuhan dan itu diberikan Tuhan dan Tuhan punya purpose buat itu. Jadi apapun yang ada di situ, saya kerjakan sebaik-baiknya sebagai ya rasa syukur saya termasuk dan juga mungkin menanyakan apakah ini panggilan saya penting ketika kita menghadapi krisis dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, krisis dalam pekerjaan sendiri itu buat saya penting buat memiliki suatu pegangan ketika saya mempunyai anggapan bahwa apa yang saya dapat itu semua dari Tuhan dan Tuhan punya purpose. Ketika ada krisis atau masalah atau stressful time, saya akan tetap Tuhan punya purpose dan saya yakin bahwa Tuhan setelah saya melewati krisis ini, saya akan belajar something yang Tuhan udah rancangan saya untuk belajar. Ya. Oke. Nah, dari pengalaman Dodo, apa satu atau dua aspek yang menurut kamu Tuhan pakai atau apa sih cara Tuhan untuk bisa meneguhkan kamu bahwa ini nih yang Tuhan mau, ini pekerjaan yang Tuhan mau, ini panggilan Tuhan di dalam konteks saya bekerja. Oke. Buat ini mungkin aku singkatannya TNC, bukan TNC ya, bukan term and condition, tapi tanyakan dan cermati buat saya. Jadi saya ini kalau misalnya ada sesuatu, saya selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kayak gini? Tuhan tuh kenapa sih kayak gitu? Termasuk pekerjaan, ketika saya merasa bosan di pekerjaan saya yang sebelumnya atau mungkin jenuh, itu kenapa sih Tuhan kok saya jenuh gitu? Apakah ini tuh benar-benar yang Tuhan mau saya lakukan di long term? Tuhan, saya ini punya kepikiran saya ingin ini, ingin itu gitu. Dan setelah itu so far sih saya bakal cermati dan cermati di sini C-nya adalah cermati ini adalah saya akan melihat kesempatan di sekitar saya. Jadi misalnya ketika saya pengen ganti pekerjaan dan mencari di industri dan bukan di akademia lagi, saya akan menanyakan Tuhan apakah ini benar. Setelah itu saya akan cermati apakah ada kesempatan misalnya, dan kesempatan ini tidak dalam rancang Kristenan atau gereja ya, cuman kesempatan kayak di internet ada job ini, ada job itu, dan saya terus apply ya semua gitu, yang ya dalam apa yang saya suka gitu kan. Setelah itu ya saya tanyakan lagi, oh Tuhan, saya udah apply loh semua. Jika memang, nah kan dari misalnya apply 5 terus dapat jawaban 1 nih, nah atau 2 paling enggak. Nah 2, terus saya tanyakan lagi, Tuhan kenapa 2 ini gitu? Dari 2 ini apa sih yang saya bisa kerjakan? Dan saya mulai mencermati lagi, misalnya dari 2 ini saya tanya-tanya bagaimana sih pekerjaan di sini atau naturnya kayak gimana. Itu jawaban saya selalu lebih dari environment sih. Dan ada satu kejadian yang sangat konkret sekali waktu itu dari kebetulan ada satu senior di gereja itu baru pulang dari US 10 tahun di US, terus dia tuh dari semiconductor company juga. Nah, jadi setelah begitu saya ngomong bahwa saya lagi cari pekerjaan seperti ini, saya ada mungkin 5 kali atau 5 kali meeting sama dia, konsultasi gitu. Cuma mencari apa yang saya mau, apa yang step yang perlu dilakukan gitu.
Jadi, dan ini saya belum kenal sama sekali. Itu meeting 5 meeting itu pertemuan pertama ngobrol-ngobrol gitu. Jadi benar-benar saya merasa bahwa ketika kita menanyakan, kita harus melihat di sekitaran kita kesempatan yang Tuhan beri. Jangan cuman kayak oh ya berdoa terus habis itu aduh kok Tuhan nggak kasih pertanyaan nggak kasih jawaban terus-terusan gitu. Jadi pengalaman saya sih itu. Jadi T dan C. Oke, menarik ya. Jadi memang sebenarnya ya itu sebagai sebuah proses perjalanan pergumulan kita juga ya. T dan T itu ya. Jadi nggak ada satu titik di mana pasti begini, pasti begitu dan sebagainya. Tapi ya dengan sabar bertanya dan mencermati ulang apa yang Tuhan izinkan kulir gitu ya. Oke. Dan ini juga cermati itu adalah termasuk jika sebenarnya tiba-tiba kok apply 5 ini nggak ada yang keterima ya. Jadi kita mesti go back ke pekerjaan lama kita. Mungkin kita dikasih satu opportunity baru di pekerjaan lama kita. Jadi itu adalah salah satu yang kita perlu consider juga gitu. Jadi nggak cuma 5 nggak keterima, aduh Tuhan saya kecewa, kenapa kok seperti ini, seperti itu. Ya. Oke. Well, thank you so much Dodo untuk sharingnya. Saya bersyukur sekali bisa dengar dan bisa ngobrol sedikit mengenai panggilan ini karena memang isu panggilan hidup khususnya dalam konteks bekerja bukan sesuatu yang bisa disederhanakan gitu ya, nggak bisa simplistik, tetapi ini sebuah perjalanan. Thank you so much, kiranya Tuhan Yesus sama-sama ya, God bless ya.